Informasi seputar Bansos. Arsen Channel akan lanjutkan informasinya tentang bantuan BPNT Ekstra untuk pemegang kartu KKS ATM Merah Putih di tahun 2022 ini ada atau tidak ya, mengingat di tahun 2021 yang lalu ada bantuan BPNT Ekstra. Dan pada video kali ini saya juga akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan pencairan PKH tahap 1 untuk tahun 2023. Nah sahabat YouTube, di tahun 2022 ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik melalui chat WhatsApp ataupun DM ataupun melalui kolom komentar di channel YouTube kami. Bahwasanya apakah memang ada bantuan BPNT Ekstra di penghujung tahun 2022 ini, mengingat harapan dari para keluarga penerima manfaat ya di tahun 2021 lalu ada bantuan BPNT Ekstra, masa di tahun 2022 ini tidak ada bantuan tambahannya. Nah sahabat itu, di sini perlu kita mengingatkan bersama pentingnya rasa bersyukur ya sahabat itu, karena di tahun 2022 ini bantuan BLT minyak goreng dicairkan, kemudian bantuan BLT subsidi BBM juga diberikan. Di tahun 2021 yang lalu bantuan BLT minyak goreng, bantuan BLT subsidi BBM tidak ada. Kemudian ada sisa anggaran di tahun 2021 kemarin sehingga ada dialokasikan untuk bantuan BPNT Ekstra ataupun bantuan tambahan untuk penebalan bantuan pangan ya, di mana alokasinya bantuan BPNT Ekstra waktu itu adalah 2 bulan, di mana proses pencairannya langsung masuk ke dalam kartu KKS ATM Merah Putih sebesar Rp400.000 ya sahabat YouTube. Itu di tahun 2021 yang lalu. Nah di tahun 2022 ini tidak ada. Jadi saya pastikan bantuan BPNT Ekstra bagi pemilik kartu KKS ATM Merah Putih itu tidak ada di tahun 2022 ini. Kenapa tidak ada? Karena anggaran-anggaran tambahan, anggaran-anggaran yang sifatnya ini adalah cadangan, ini sudah dialokasikan. Yang pertama, untuk bantuan BLT minyak goreng yang dicairkan sebesar Rp300.000 di beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut dilakukan karena ingin membantu ya masyarakat, utamanya para penerima manfaat, dalam rangka meringankan beban pengeluaran masyarakat karena efek kenaikan harga minyak goreng ya sahabat itu. Kemudian di beberapa bulan berikutnya bantuan BLT subsidi BBM juga diberikan. Ini menggunakan anggaran cadangan tentunya, di mana bantuan BLT BBM ini diberikan selama 4 bulan, September, Oktober, November, Desember, per bulannya Rp150.000 sehingga totalnya adalah Rp600.000. Bantuan BLT subsidi BBM diberikan karena untuk membantu meringankan beban masyarakat karena efek kenaikan harga BBM, pengaruh ekonomi global tentunya ya sahabat itu. Nah sebenarnya di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini bantuan ini sifatnya sama ya. Kalau di tahun 2021 ada BPNT Ekstra, namun tidak ada BLT BBM, tidak ada BLT minyak goreng. Di tahun 2022 ini memang benar tidak ada BPNT Ekstra, namun ada bantuan BLT minyak goreng, ada bantuan BLT subsidi BBM. Jadi sama ya sahabat itu. Oleh sebab itu bagi para penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan BLT minyak goreng, BLT subsidi BBM, tidak perlu berharap lagi ada bantuan BPNT Ekstra di penghujung tahun 2022 ini ya sahabat itu. Jadi sudah jelas ya informasinya terkait dengan kepastian bantuan BPNT Ekstra. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya melalui kolom komentar di channel YouTube ataupun melalui DM, chat pribadi WhatsApp, jadi di sini bisa saya pastikan untuk bantuan BPNT Ekstra, baik itu 1 bulan atau 2 bulan atau entah berapa bulan di penghujung
tahun 2022 ini tidak ada ya. Kemudian terkait dengan informasi pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Jadi bantuan PKH positif dilanjutkan, akan kembali dicairkan kepada keluarga penerima manfaat di tahun 2023 mendatang. Mekanisme pencairannya masih tetap sama per 3 bulan sekali. Jadi untuk tahap yang pertama alokasi Januari, Februari, Maret. Seperti yang sudah-sudah di 3 bulan ini tentunya ada proses pencairan bantuan PKH. Misalnya nih di bulan Januari kok tidak ada pencairan, berarti di bulan Februarinya. Di bulan Februari kok tidak ada pencairan, kemungkinan di bulan Maretnya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube, dan saya yakin sahabat YouTube semua sudah hafal, sudah paham mekanisme pencairan bantuan PKH di era kali ini. Jadi berbeda ya dengan era-era yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu itu misalkan pencairan untuk 3 bulan, cair di bulan Februari, biasanya pasti di bulan Februari. Namun saat ini tidak bisa. Kenapa kok tidak sama? Karena saat ini menyesuaikan kesiapan data para penerima manfaat yang dilakukan oleh pihak Pusdatin. Nah, proses kesiapan data ini tentu mengacu proses verifikasi kelayakan BNPA yang sudah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi setiap ada pencairan pasti ada penyesuaian data. Oleh sebab itu mekanismenya agak panjang. Mekanismenya ini tidak seperti yang lama, sehingga proses penyalurannya ini tidak sama ya sahabat itu. Nah, apakah nanti proses penyalurannya pakai PT Pos Indonesia atau lewat kartu KKS lagi? Yang jelas pastinya nanti di awal tahun dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melakukan konferensi pers terkait dengan kepastian penyaluran bantuan sosial di tahun 2023. Yang jelas untuk bantuan PKH ini tetap dilanjutkan di tahun 2023 mendatang. Tentunya bagi penerima manfaat yang di tahun 2022 di tahap 4 kali ini cair lewat PT Pos Indonesia, apakah bisa dipastikan nanti di tahap 1 bakalan cair lagi? Jawabannya belum tentu. Karena di bulan Desember ini, pemerintah daerah masih juga melakukan proses verifikasi kelayakan BNPA ya melalui aplikasi 6NJ Online hingga nanti tanggal 29 Desember tahun 2022. Tentu hasil verifikasi tersebut akan mempengaruhi cair tidaknya bagi para penerima manfaat di tahun 2023 mendatang. Tentu bagi yang sudah meninggal, kemudian tidak ditemukan, kemudian tidak memiliki komponen PKH, sudah sejahtera termasuk ASN, TNI ataupun Polri, kemudian mungkin nih ya yang memiliki bansos KIS PBI, namun bansos KIS PBI-nya ini dinonaktifkan oleh pemerintah karena tidak pernah dipakai. Nah, ini juga bisa berefek tidak cairnya bantuan sosial PKH di tahap selanjutnya. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang sudah mendapatkan bansos KIS PBI harap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Secara rutin tentunya check up di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi tidak perlu menunggu sakit ya seperti itu, karena untuk mengecek kesehatan mungkin cek kadar gulanya, cek tingkat kolesterolnya, cek tekanan darahnya, dan lain sebagainya. Nah, sahabat YouTube, jadi seperti itu ya informasinya. Yang jelas untuk di tahap 1 tahun 2023 masih dilanjutkan. Dan apakah penerimanya yang cair di tahap 4 kali ini akan positif cair di tahap 1 besok? Belum tentu jawabannya. Apakah cair lewat PT Pos atau lewat KKS? Ditunggu informasi lebih lanjutnya lagi ya sahabat YouTube.